Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi ini kabar baik dan sehat-sehat semua ya nak. Hari ini kembali lagi Ibu Erpane akan menemani Anda dalam pembelajaran ini selama 1 jam ke depan. Saat ini kita akan membahas masih tetap sambungan daripada konversi bilangan. Anak-anak, sebentar kita kembali ke materi kita minggu yang lalu ya. Sebelum kita melanjutkan. Nah, di sana ada kesilapan Ibu sedikit minggu yang lalu. Ibu minta maaf. Nah, oke anak. Coba diperiksa lagi. Kita back dulu ke belakang. Nah, di sana pada konversi bilangan oktal ke biner. Di situ Ibu tuliskan basisnya basis 10. Seharusnya adalah basis 2. Oke anak. Tolong benari masing-masing ya nak ya. Bisa ya nak? Anak-anak, kita langsung saja ke materi berikutnya, yaitu konversi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Oke, ikuti terus. Masuk ke contoh soal nomor 1. 31 basis 16. Berapakah dikonversikan ke bilangan 10 atau ke bilangan desimal? Mari ikuti. Nah, kita tuliskan 1 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 1. Masih ingat kan nak? Setiap yang dikalikan atau dikalikan dengan pangkat 0, maka hasilnya tetap 1 ya. Berapapun itu, jika pangkatnya adalah 0, maka hasilnya 1. Maka 1 kali 1 sama dengan 1. Ingat ya Mas ya. Oke. 3. 3 dikali 16 pangkat 1. Nah, masih ingat kan? Kenapa pangkat 0, kenapa pangkat 1? Nah, kita urutkan ya, harus mulai dari yang paling sebelah kanan ke dari kanan ke kiri ya. Kita urutkan mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Begitu. Sebanyak bilangan yang ditentukan. Oke? Saya. Nah, habis itu kita jumlahkan. Jumlahkan dia 1 tambah 8, 9, 4. Berarti 4, 9 ya. Oke. Kedua. Contoh soalnya 15 F basis 16. Berapakah dikonversikan ke basis 10 atau ke basis desimal? Nah, caranya 15 dikali, kita urutkan mulai dari yang paling sebelah kanannya ke kiri nanti. Ya. Kita ikuti 15 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 15. Nah, kenapa dia 15? F itu kan nilainya 15. Masih ingat kan? Kalau dia huruf A, dia 10, huruf B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Masih ingat itu karena? Nah, itu dia, makanya dia 15 ya. 15 dikali 16 pangkat 0. Ingat, setiap dikalikan dengan 0 hasilnya 1. Artinya 1 kali 15 sama dengan 15. 5 dikali 16 pangkat 1 sama dengan 80. Nah, 1 dikali 16 pangkat 2. Nah, 16 dikali 16, 256. Dikalikan dengan 1, maka tetap 256. Maka kita jumlahkan, dia didapat 351. Oke, bisa diikuti karena bisa dong ya. Oke, contoh nomor 3. Nah,
Di sini ada C6, E5, basis 16. Berapakah dikonversikan ke bilangan desimal? Ikuti terus penyelesaiannya. Nah, 5 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 5. Ingat ya, ini hasilnya 1 ya. 1 kali 5, 5. Oke? Nah, E. Ya. E dikali 16 pangkat 1 sama dengan 14 dikali 16 pangkat 1. Kenapa dia 14? Karena nilai E adalah 14. Maka didapatlah jawabannya 224. Oke, lanjut. Nah, 6 ya. 6 dikali 16 pangkat 2 sama dengan 6 kali 16 tambah 16 dikali 16 hasilnya 256 dikalikan dengan 6 ya, maka didapat 1536. Oke, selanjutnya C ya. C dikali 16 pangkat 3, di mana 16 kali 16 tadi 256 dikali 16 lagi, maka didapat 4096. Nah, dikalikan dia dengan 12, karena C adalah 12 ya, maka didapatlah 49.152. Oke, kemudian ditotalkan keseluruhannya. Ya, ditotalkan keseluruhannya, didapatlah dia 50.917. Oke, nah, bisa dipahami kan? Nanti diulang-ulang ya, nak ya, kalau tidak paham masih ya. Boleh ya. Selanjutnya kita ke konversi bilangan heksadesimal ke bilangan biner. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui 146 basis 16, berapakah harga tepatnya? Sama dengan 506 basis 8. Nah, penyelesaian ini berbeda dengan sebelumnya ya. Nah, kenapa Ibu mengangkatkan ini? Karena juga soal ini pernah ada Ibu jumpai ya. Jadi jangan takut juga, ini gampang kok ya. Caranya kita mengikuti dengan harga tepat ya. Nah, penyelesaiannya kita lihat nilai 1 itu adalah 001, 4 adalah 0100, 6 adalah 0110. Nah, dari mana didapat ini? Sebenarnya dari harga tepat ini ya. Ini tadi 1 ya. 1 dia, ini kita anggap 1 nilai daripada biner itu kita tahu kan bahwa hanya ada 2, yaitu 0 dan 1. Maka di sini tadi 1. Nah, ini 1, selebihnya dianggap 0. Makanya dia 1000 ya. Itu. Nah, kemudian 4. Di mana ada 4? Nah, berada pada urutan ketiga, berarti selebihnya 0. Berarti 0, 0, 4, 0, 0, 1, 0. Ya. Berikutnya ada 6. 6. Di mana ada 6? Maka dijumlahkan 4 ditambah 2 sama dengan 6.
Maka yang 1 itu adalah di urutan keempat ini dengan 2. Selebihnya 0. 0, 1, 1, 0. Nah, itulah dia caranya. Kemudian didapatlah hasilnya 146 basis 16. Harga tepatnya adalah 0,00101000110 basis 2. Nah, kemudian bisa disederhanakan ya. Bisa disederhanakan, angka 0 di depan kita hilangkan. Nah, seperti ini. Angka 0 ini kita hilangkan menjadi 10100 basis 2. Nah, siapa tahu nanti suatu saat anak-anak kami juga menjumpai hal yang demikian. Nah, kalaupun ini tidak ada nolnya itu karena disederhanakan ya. Sayana ya. Oke, berikutnya ini ada pembuktian. Ini sebenarnya 506 ini mereka hanya ingin bukti. Mari kita perhatikan caranya bagaimana membuktikannya. Nah, ini hasil daripada pengkonversian tadi kita bagi menjadi 3 digit. Oke, di mana dia? Kita pilih-pilih 101 000 110. Oke. Nah, kita jumlahkan lagi. Nah, kita mulai dari paling sebelah kanan 110 ya. Nah, 110 berarti karena dia 3 digit tadi ini 110. Nah, 4 tambah 2 berapa? 6 bukan? Kita tulis 6. Nah, di sini 0. Berarti 0 dia, berarti semua 0. 0, 0, 0. Ini dianggap 0 semuanya. Tiga-tiganya. Begitu ya. Kemudian ini. 101. Maka 101. 4 ditambah 1, 5. Nah, benar? Benar ya. Dengan pembuktiannya benar 508. Oke? Baik, kita masuk lagi ke contoh nomor 2 ya. Yaitu 1A6 basis 16. Harga tepatnya berapa? Oke, mari kita lihat tetap juga berdasarkan dengan harga tepat 4 digit ini ya. Penyelesaiannya kita urutkan dari depan duluan. 1 nilainya di paling pertama ya, paling kanan. Oke, berarti 1 0 0 0. Oke. A itu nilainya 10 ya. A tadi 10. Oke. Maka mana ke mana jadi 8? Itu 8 jadi 10, maaf ya. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Maka posisi 1 itu adalah terletak pada 8 dan 2. 0, 1, 0, 1. Oke, adalah A. Kemudian 6. 6 posisinya mana ke mana? 4 ditambah 2. Oke, maka posisi 1 tetap berada di 4 dan 2. Itu 0, 1, 1, 0. Bisa ya? Maka didapatlah harga tepatnya 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Basis 2. Oke. Bisa juga kita sederhanakan menjadi 110100110 basis 2. Oke. Nah, kita cari bukti. Benarkah itu?
kita buktikan dengan juga membagi-bagi 3 digit, yaitu 110101100. Oke, kita tahu tadi 110 berarti jumlahnya 6 ya. Kita urutkan mulai dari sebelah kanan. Yang 11 tadi di urutan ketiga dengan kedua ya. Berarti dia 4 ya. 4 tambah 2 6. Oke. Dan berikutnya 1001-nya berada di urutan ketiga. Ya. Berarti 4. Nah, kemudian ini satunya berada di urutan kedua dengan ketiga. Berarti ini kedua dengan ketiga. Berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. Maka 0, 1, 1. Oke. Benar kan? Jika dibuktikan dengan 1646 sama dengan disederhanakan ini. Bisa ya? Selanjutnya, konversi bilangan heksadesimal ke bilangan oktal. Nah, di mana contoh soalnya? 1. B2 basis 16 berapakah? Dikonversikan ke oktal. Penyelesaiannya B 1011. Nah, masih ingat berapa nilai B? B itu 11 ya. Oke, aku. Oke. Nih, berarti dia berada di urutan ke 1 dan 2. Di urutan pertama dengan kedua, kemudian di urutan yang ketiga. Berarti 8 ditambah 2, 10 tambah 1, 11. Pas ya? B nilainya 11. Oke. Nah, ini 2. Di urutan dia yang kedua dari belakang. Maka dia jawabannya juga 2. Berselebihnya 0. 0, 1, 0, 0. Oke, pas ya? Jadi didapatlah dia hasilnya 10110010. Oke. Kemudian untuk ke konversinya lagi, ini karena tadi kita konversikan dulu dia ke biner dulu ya. Baru kemudian kita mendapatkan ke oktal, kita pilah menjadi 3 digit. Oke. 1 0 dari belakang, sorry. 0 1 0 0 1 1 kemudian 0 1 ya. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, 0 1 0. 1 itu berada di angka urutan yang kedua. Berarti 2 ya, urutan yang kedua dari belakang. Kemudian yang berikutnya angka 11 itu berada di urutan kedua dengan ketiga. Berarti di sini ya, berarti 2 tambah 4, 6. Oke. Nah, kemudian di sini angka satunya berada di urutan kedua. 2 ya. Oke, bisa diikuti. Maka didapatlah dia nilainya 262 oktal ya. Oke. Oke, contoh yang kedua. C2E4 basis 16 berapakah? Dikonversikan ke oktal. Oke, tetap juga berdasarkan harga tepat. Kita penyelesaiannya dapat C sama dengan 1100, 2 0010, E 1110, 4 0100 ya, didapat dari sini ya nak ya. Bisa ya diikuti itu. Nah, kemudian kita urutkan dia C dari C mulai 1100, kemudian 0010, 1100,
ya. Kemudian ini kita konversikan lagi ke bilangan oktal. Tadi kita pertama kita konversikan ke bilangan biner dulu ya, baru ke oktal. Nah sekarang dipilah-pilah 3 digit lagi, yaitu 1001 101 dan 1. Oke, kita lihat nilainya. Pada angka 1 itu berada pada urutan yang ketiga, berarti 4. Ini juga urutan yang ketiga, 4. Kemudian ini angka satunya berada pada urutan pertama dengan kedua, berarti 3. Kemudian ukuran pertamanya adalah 1 ya. Pada urutan ke satunya berada di angka ketiga, kembali 4. Kemudian 1. Oke. Nah, demikianlah cara pengerjaannya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini, mudah-mudahan anak kami bisa mengerti dan memahaminya. Dan ingat, untuk cara cepatnya, ingat harga tepat. Oke, sekian. Sampai jumpa minggu depan.